Hai, saya Gino dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hukum perceraian. Perceraian merupakan suatu proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum dari perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Proses ini melibatkan pengadilan sebagai pihak ataupun lembaga yang memberikan validitas terkait diterima ataupun ditolaknya suatu perceraian berdasarkan bukti-bukti yang kuat, seperti misalnya perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Adapun terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, terjadinya pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang kedua, adanya pelanggaran hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, seperti adanya pihak yang tidak memberikan nafkah ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, adanya salah satu pihak yang melakukan perselingkuhan. Dan yang keempat, adanya salah satu pihak yang terlibat dalam kasus hukum ataupun ketergantungan yang merugikan pihak lain, seperti misalnya terlibat dalam kasus hukum dan juga terlibat dalam kasus narkoba yang merugikan keluarganya sendiri. Adapun tahap dalam proses perceraian ini diatur dalam beberapa hal. Yang pertama, gugatan. Baik suami ataupun istri dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam ataupun pengadilan negeri bagi yang beragama non-Muslim. Yang kedua, mediasi. Pengadilan akan membuka sesi mediasi bagi kedua belah pihak sebagai langkah untuk melakukan perdamaian. Yang ketiga, sidang gugatan cerai. Apabila mediasi gagal dilakukan, maka pengadilan akan membuka sidang gugatan cerai berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga jawaban dari tergugat. Yang keempat, putusan hakim. Hakim akan memutuskan apakah perceraian tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan keputusan yang ada. Yang kelima, akte cerai. Apabila perceraian tersebut diterima oleh hakim, maka pengadilan akan memberikan akte cerai bagi kedua belah pihak sebagai bukti bahwa perceraian tersebut sah di mata hukum. Adapun hak dan kewajiban pasca perceraian terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, bagi harta bersama. Bagi harta bersama ini berdasarkan keputusan pihak bersama, ataupun juga dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, adanya pembagian terhadap hak asuh anak. Hak asuh anak akan diatur berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan yang terbaik bagi sang anak, dengan memperhitungkan seperti emosional ataupun finansial dari orang tuanya. Yang ketiga, nafkah anak. Meskipun salah satu kedua orang tua tidak mendapatkan hak asuh anak, namun tetap memberikan dan wajib untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Dan yang keempat, masa iddah. Perempuan yang beragama Muslim wajib menjalankan masa iddah sesuai dengan syariat Islam sebelum melaksanakan pernikahannya. Baik, itulah tadi materi mengenai hukum perceraian di Indonesia. Apabila teman-teman ingin berkonsultasi lebih lanjut atau bertanya tentang hukum perceraian, teman-teman dapat menghubungi kami di www.firbylawfirm.com. Terima kasih.